Lengkap dengan kacamata hitam dan baju bertuliskan Poichi Oyen, seorang kucing akan memandu wisatawan hingga pemudik yang beristirahat saat rekayasa arus lalu lintas diberlakukan di Pos Pol Gadok Puncak, Kabupaten Bogor. Tak disangka keberadaan si Oyen ini bisa menghibur pengendara yang terjebak kemacetan. Tahun ini merupakan tahun kedua Poichi Oyen bertugas mengamankan dan mengatur arus lalu lintas di libur Lebaran. Sang pemilik mengaku sengaja mendandani si Oyen sebagai upaya menghibur wisatawan hingga pemudik saat melintasi jalur kawasan puncak. Untuk kucing usianya 2 tahun. 2 tahun ya. Udah tua ya? Udah, kalau misalkan seperti manusia ini mungkin remaja lah. Masyarakat yang sedang mudik atau arus balik bisa beristirahat di Pos Pam Gadok ini. Ketika beristirahat mereka sangat senang sekali berinteraksi dengan si Oyen. Kehadiran Poichi Oyen menjadi salah satu bentuk kreativitas Satlantas Polres Bogor di tengah kesibukan mudik hingga wisata saat libur Lebaran. Bahkan wisatawan yang sedang istirahat bersama sanak keluarga bisa berinteraksi langsung dengan Poichi Oyen yang menggemaskan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang juga mulai terjadi pada hari ini. Para pemudik memilih kembali hari ini lantaran besok sudah mulai beraktivitas kembali. Pada Selasa pagi, terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ramai oleh pemudik yang baru kembali dari kampung halaman. Pemudik memilih kembali ke Jakarta pada pagi tadi lantaran besok sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat terjadi tren peningkatan arus balik sebanyak 191.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 100.000 penumpang kedatangan dan 91.000 keberangkatan dengan 1.184 penerbangan yang melayani rute domestik maupun internasional. Diprediksi gelombang arus balik di Bandara Soekarno-Hatta akan terjadi 2 kali, yakni pada tanggal 24 Maret dan tanggal 28 Maret. Pada saat libur Lebaran, sejumlah tempat wisata di Cilegon, Banten rawan pungutan liar yang meresahkan pengunjung. Sejumlah oknum mematok harga tiket masuk dan tarif parkir tak wajar demi meraup keuntungan dari ramainya wisatawan. Momen libur panjang Lebaran dimanfaatkan oleh warga berkunjung ke sejumlah tempat wisata di wilayah Banten. Membludaknya wisatawan membuat Polda Banten mewaspadai adanya pungutan liar harga tiket masuk ke Pantai Anyer dan Carita yang tidak wajar. Polisi berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dengan harga atau tarif agar dapat disesuaikan dan dipasang secara transparan. Dengan harga agar bisa disosialisasikan atau dipampang, baik itu tarif parkir, kemudian tarif masuk ke tempat wisata supaya masyarakat tidak komplain. Itu merupakan bagian pelayanan kepada masyarakat, begitu ya. Masyarakat puas, ya kita juga senang. Dengan memasang besaran tarif yang dapat dibaca semua orang, tempat wisata yang dikunjungi warga akan mendapat kesan positif dan tidak ada keluhan yang disampaikan atau kejadian viral di media sosial. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tradisi balon udara yang selama ini kerap menimbulkan resiko bagi penerbangan dan jaringan listrik kini dikemas lebih aman dalam Balloon Festival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. 79 peserta perebut tiket final 28 Maret mendatang. Balon Festival 2026 digelar dengan mengusung tema Jaga Tradisi, Jaga Langit, dan Jaga Kota di Pekalongan. Festival ini menjadi upaya mengendalikan penerbangan balon udara agar tidak membahayakan penerbangan serta jaringan kelistrikan. Dalam pelaksanaannya, lomba dibagi menjadi 4 babak penyisihan dan 1 babak grand final. Grand Final 28 Maret mendatang bertepatan dengan tradisi Syawalan dan akan digelar di Stadion Hugeng, Kota Pekalongan. Kalau untuk
Kesiapannya memang kita udah merancang dari bulan-bulan lalu. Karena ini terbilang cukup rumit dan ini balon paling besar dari tim Tengok. Pada babak puncak nanti, panitia juga akan menghadirkan tim eksebisi dari Wonosobo untuk memeriahkan festival. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Sukarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kaki Gunung Ciremai memiliki destinasi wisata yang syarat akan legenda dan keindahan alamnya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tak disangka, Taman Wisata Alam Linggarjati kini menjadi salah satu tujuan favorit pemudik yang ingin merasakan kesejukan air pegunungan. Salah satu lokasi wisata yang menjadi favorit pemudik di kawasan Kuningan adalah Taman Wisata Alami Linggarjati. Saat memasuki lokasi wisata ini, kita akan disambut jernihnya kolam ikan yang menjadi rumah ikan Canora bodas atau ikan dewa. Uniknya, warga di sini mengaku jika ikan-ikan keramat di mana konon merupakan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk karena membangkang. Ikan dewa merupakan jenis ikan air tawar yang tergolong langka dan bisa tumbuh hingga panjang 1 meter. Secara ekologis, keberadaan ikan ini menjadi indikator jika kualitas air masih sangat murni. Para pengunjung pun bisa berinteraksi dengan ikan dan merasakan pengalaman memberi makan. Dan kalau beruntung, bisa menyentuh langsung sisi keras ikan dewa yang konon memiliki tekstur berbeda dengan ikan pada umumnya. Sambil nikmatin kuliner yang ada di sini gitu kan sama keluarga, terus sambil ngasih makan ikan luar biasa. Baru kali ini saya ngeliat ikan apa namanya, dewa ya nih. Ikan dewa, gimana tuh Pak kesannya lihat ikan dewa, terus ada aktivitas nih ngasih makan ikan dewa, gimana deh Bapak kesannya gimana? Iya seru banget Pak, anak-anak juga senang ya. Harga tiket masuk lokasi wisata ini juga sangat terjangkau, antara 17 hingga Rp22.000 per orang. Pengunjung sudah bisa menikmati fasilitas kolam modern. Ini menjadi bukti nyata bagaimana mitos bisa menjadi benteng konservasi alam yang efektif. Dari Kuningan, Jawa Barat, Hadisti Arifa, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, di arus balik Lebaran, sejumlah toko oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai diserbu pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek. Omset penjualan pun meningkat hingga 3 kali lipat lebih. Usai Lebaran, arus balik kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai padat. Kepadatan juga terjadi di sejumlah pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di Jalan Pangeran di Ponorogo. Pemudik menyerbu sejumlah toko hingga harus antri untuk membeli telur asin beragam varian rasa seperti telur asin rebus dan bakar. Sejumlah pemudik mengaku hampir setiap tahun mampir membeli oleh-oleh telur asin khas Brebes saat pulang kampung. Selain akan dimakan sendiri bersama keluarga, telur asin akan dibagikan ke saudara dan tetangga. Dari mana Ibu? Sumedang. Oh, Sumedang. Nanti sering ke sini ya kalau mudik ya? Sering ke Jawa Tengah kan, ke Malang. Kalau yang disukai telur apa Bu? Telur asinnya Bu? Dua-duanya, tapi yang bakar nggak ada. Kosong. Oh, tehnya yang bakar tapi kosong. Kosong. Jadi yang ini kosong sama yang itu. Beli banyak Bu buat. Alhamdulillah. Sementara itu, para pemilik toko telur asin menyiapkan puluhan ribu telur asin berbagai varian rasa setiap hari. Pada arus balik Lebaran kali ini, penjualan telur asin meningkat 3 kali lipat, di mana setiap hari 15.000 butir telur asin habis terjual. Varian rasa masih sama seperti dulu, jadi tidak ada yang berubah. Hanya ada beberapa inovasi baru, seperti merah telur asin, kuning telur asin, dan juga bumbu telur asin, dan berbagai macam olahan telur asin lainnya. Selain telur asin, para pemudik juga membeli oleh-oleh khas Brebes lainnya, seperti kerupuk telur asin, saus telur asin, bawang merah dan bawang goreng, kerupuk rambak, hingga bandeng presto. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Niat mudik pada hari Lebaran berujung dramatis. 5 pemudik yang akan pulang kampung halaman malam jadi korban penipuan travel. Seluruh korban diturunkan paksa di tengah jalan di sebuah pom bensin di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur.
5 orang pemudik asal Tangerang dan Jakarta ditemukan kebingungan usai diturunkan paksa sopir travel di pom bensin di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Seluruh korban diduga menjadi korban penipuan sehingga niat untuk pulang ke kampung halaman harus kandas. Seluruh korban lalu dijemput keluarganya untuk kembali ke kediamannya masing-masing. Korban mengaku sudah membayar Rp350.000 untuk bayar mudik ke Jawa Tengah dengan cara ditransfer. Namun saat hari H, keberangkatan pihak travel sudah tidak bisa dihubungi. Sementara mobil yang diminta pihak travel untuk menjemput seluruh korban ternyata seorang driver online. Pelaku juga sudah mengatur jika seluruh korban hanya diantar di lokasi kawasan Pondok Kopi. Nomor nggak bisa dikontak, nomor hubung dia kita, alasannya. Oh gitu. Tapi kalau pembayaran sudah dibayar? Udah dibayar via transfer semua. Terus mobil travelnya kemana setelah menurunkan abang ini kemana sekarang? Oh itu ada. Mereka nggak mau ngangkut. Dia dengan alasan dia hanya ngedrop. Kasus ini sudah ditangani petugas Polsek Durensawit, Jakarta Timur dan seluruh korban sudah diperiksa dan dimintai keterangan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.